guys, nama saya Vika Amanda Febiana Karim dari 10 Farmasi 2 dan saya dari kelompok 2. Hai guys, perkenalkan nama aku Siti Nuzayana Fitri, aku dari kelas 10 Farmasi 2, aku dari kelompok 2. Hai guys, perkenalkan nama saya Siti Rahmadani, saya dari kelompok 2, 10 Farmasi 2. Hai guys, perkenalkan nama aku Salma Rigita Putri dari 10 Farmasi 2 dari kelompok 2. Kita akan mempresentasikan sejarah Kerajaan Majapahit. Guys, ada yang tahu gak sih Kerajaan Majapahit itu apa? Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan besar yang pernah berdiri di Nusantara, di mana kerajaan ini menjadi salah satu kerajaan terbesar dan terkuat pada masanya. Kira-kira Moza tahu nggak ya kapan berdirinya Kerajaan Majapahit? Tahulah, Kerajaan Majapahit berdiri pada abad 13 hingga 16. Tapi ada juga yang menuliskan Kerajaan Majapahit berdiri pada abad 14 hingga 15. Kira-kira Kerajaan Majapahit gimana ya? Kerajaan Majapahit terletak dan berpusat di Jawa Timur dan dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar di wilayah Asia Tenggara pada masa lalu. Siapa ya raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Majapahit? Pertama ada Raden Wijaya 1293 Masehi sampai 1309 Masehi. Yang kedua ada Jaya Negara 1309 Masehi sampai 1328 Masehi. Yang ketiga ada Tribhuwana Wijaya Tunggadewi 1328 Masehi sampai 1350 Masehi. Yang keempat ada Hayam Wuruk 1350 Masehi sampai 1389 Masehi. Yang kelima ada Wikramawardhana 1389 Masehi sampai 1429 Masehi. Kerajaan Majapahit juga dikenal dengan masa keemasan yang dipimpin oleh Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Kerajaan ini juga dikenal dengan teknologi, sastra, dan arsitektur. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit ini dikenal dengan sebutan zaman keemasan Hindu-Buddha yang dipimpin oleh Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Kerajaan ini kerajaan yang maju dalam bidang seni, sastra, arsitektur, dan teknologi. Salah satu contoh keberhasilannya dalam bidang perdagangan, seni, budaya, dan pendidikan berkembang pesat. Masa jaya kerajaan ini menjadi bukti Indonesia pernah memiliki peradaban yang maju. Faktor yang menjadi runtuhnya Kerajaan Majapahit yaitu perang saudara, serangan luar, krisis ekonomi, dan perubahan sistem pemerintahan. Beberapa faktor yang menjadi runtuhnya Kerajaan Majapahit. Yang pertama ada perang saudara. Salah satu faktor yang menyebabkan keruntuhan Kerajaan Majapahit adalah konflik internal antara keluarga kerajaan. Pada abad ke-15, Kerajaan Majapahit mengalami perang saudara antara pihak-pihak yang bersaing untuk merebut kekuasaan. Yang kedua, ada serangan luar. Pada tahun 1521, pasukan Demak berhasil menaklukkan ibu kota Majapahit, Trowulan. Pada akhirnya, Majapahit takluk pada serangan dari luar, terutama dari kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak dan Aceh. Yang ketiga, ada krisis ekonomi. Hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh dari perdagangan Portugis di Malaka yang mengurangi pengaruh Majapahit di kawasan tersebut. Yang keempat, ada pelemahan sistem pemerintahan. Para pemimpin Kerajaan Majapahit mulai tidak mampu mengendalikan para adipati dan pejabatnya, sehingga korupsi dan nepotisme semakin merajalela di kerajaan ini. Ekonomi di Kerajaan Majapahit, banyaknya pedagang dari negara luar datang ke Kerajaan Majapahit untuk berdagang, dan kerajaan itu menjadi kaya dan makmur. Sistem kerajaan yang diterapkan Kerajaan Majapahit adalah sistem monarki yang terdiri dari seorang raja, para petinggi, dan bangsawan. Dalam kehidupan politik Kerajaan Majapahit, raja memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Peninggalan dari Kerajaan Majapahit, yang pertama ada candi-candi, yang kedua ada raup dan prasasti, yang ketiga ada seni lukis, seni patung, yang keempat ada seni tradisional. Dampak peristiwa kejadian Majapahit yaitu dampak pertanian, kebudayaan, dan perdagangan. Dampak di bidang perdagangan, Kerajaan Majapahit berdagang pada masa Kerajaan Majapahit berkembang cukup pesat. Banyak pedagang dari luar kerajaan singgah di pelabuhan yang berada di muara Sungai Brantas. Mereka
berlabuh di daerah Tuban, Gresik, dan Pasuruan. Dampak di bidang pertanian sendiri, rakyat Majapahit giat bercocok tanam. Kerajaan Majapahit membangun sarana pengairan, tanggul, dan saluran-saluran air. Hasil pertanian cukup melimpah, misalnya hasil pertanian seperti padi dan lada. Adapun dampak yang terakhir di bidang kebudayaan, Kerajaan Majapahit sangat memperhatikan bidang kebudayaan, terutama bidang sastra. Banyak karya sastra dihasilkan pada masa Kerajaan Majapahit. Selain sastra, kebudayaan dalam bentuk bangunan candi berkembang cukup pesat. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.